kita juga mikir efeknya tuh kayak gimana sih nanti ke depannya, karena kan ini bukan hal yang kecil gitu loh, nggak bisa kita rayain, dipaksa-paksain. Selamat datang di Bright Story Unveiled, podcast persembahan dari Bright Story, dan perkenalkan aku Gianda Aktiani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Apa kabarnya nih pendengar? Semoga dalam keadaan sehat, walaupun kita udah stay di rumah aja kurang lebih udah mau 3 bulan ya. Dan kalau sebelumnya kita udah sempat ngebahas soal melangsungkan pernikahan di tengah pandemi COVID-19 ini, sekarang yang mau kita bahas di episode kali ini adalah gimana kalau kamu harus menunda pernikahan kamu bahkan sampai tahun 2021. Dan untuk ngebahas soal ini, hari ini kita udah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Amelia Bunjamin dan juga Oski Karnelius. Mereka ini pasangan gemes ya. Mereka ini pasangan social media influencer yang juga pernikahannya harus ditunda sampai ke tahun 2021. Padahal kalau aku sempat kepo nih, kalian udah sempat ini ya pre-wedding shoot ya? Iya, kita udah 3 kali malah. Iya, udah banyak banget justru. Dan foto-fotonya tuh edgy banget. Kalau kamu mau lihat silahkan langsung cek di blognya Bright Story. Yang satu lagi udah hadir Hendro Gutama. Bener kan ya? Hendro Gotama, Head of Wedding Consultant dari Hilda by Bright Story, sekaligus yang ngurusin pernikahannya Amel sama Oski. Halo Hendro. Halo. Oke, sebelum kita ngebahas soal pernikahan yang akhirnya harus ditunda, aku pengen tahu dulu sih, emang rencana awal pernikahan kamu tuh gimana sih? Kayak venue-nya di mana? Mungkin undangannya berapa? Terus seharusnya diadakan kapan? Ya, jadi kita emang plannya tadi untuk rayaannya sih tahun ini Juni 27. Iya, tanggal 27 Juni. Kita udah pilih venue di Kempinski Apurva. Kita emang dari dulu selalu pengen married di Bali sih. And it's because like the vibe is so great juga kan. Benar. Enak lah. Holiday vibes. Kayak liburan ya. Yes, holiday vibes. Jadi emang that's our goal dari awal. Kita nggak mau yang kayak cuman married 1 hari. Kita pengennya ngebuat like a whole weekend party gitu loh. Orang datang bisa sampai stay 2-3 hari. Ya, jadi kayak liburan kecil juga for our guests. Jadi it's a whole experience, dan I think semua orang yang ngerayain di Bali juga ngerasain seperti itu sih. Tapi for our wedding, we plan to have only 300 guests. Jadi kita juga pengennya nggak terlalu rame. Intimate juga enggak sih, tapi mungkin untuk kelas orang Indonesia 300 udah dikit kali ya. Iya, biasanya kan 2000. Biasanya gede banget gitu weddingnya. Kalau bisa satu komplek diundang. Ya, tapi ya kita usahain untuk kayak memperkecil jumlah tamu lah, karena emang kita nggak mau terlalu ramai juga. Dan that was the plan initially. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menunda pernikahannya ke tahun 2021, itu prosesnya gimana sih? Apakah sempat mempertimbangkan untuk tetap di tahun ini tapi skala yang lebih kecil, dan gimana akhirnya kalian memutuskan untuk ya udah ditunda aja deh ke tahun 2021? Kalau untuk ini saya sih udah nanya ke teman sama keluarga kan. Kebanyakan juga yang nggak bisa itu yang ada di luar negeri. Soalnya mereka kan kena travel ban, terus udah gitu pesawatnya juga nggak boleh terbang, jadi di refund, dipaksa gitu loh. Kalau misalkan kalau tetap mau pergi, nanti kena self quarantine sendiri ya, selama 2 minggu. Jadi lebih baik ya udah ditunda aja deh gitu. Apalagi cece saya kalau misalkan datang, dia bawa anak 3 masih pada kecil. Gitu, repot banget kan. Kalau risky juga ya. Iya tuh risky. Jadi sebenarnya keluarga inti kita kayak misalnya cici dia sama adik aku itu dulu lagi di luar negeri. Jadi kalau misalkan mereka balik, mereka harus quarantine like 2 weeks gitu loh. Dan juga it's impossible lah untuk ngerayain wedding during this pandemic. Kita juga mikir efeknya tuh kayak gimana sih nanti ke depannya, karena kan
ini bukan hal yang kecil gitu loh, nggak bisa kita rayain, dipaksa-paksain, maksa orang datang, dan most probably juga people would prefer not to travel during this time. So kita lebih memilih untuk menunda sih. Sebenarnya tadi kita sempat mikir, ya udah tetap tanggal 27 Juni dengan kapasitas tamu 100 sampai 150 orang doang kan? Iya, kayak Hendro paling tahu banget deh. Soalnya saya telepon dia terus. Kita tiap hari gangguin Hendro. Saya telepon dia terus, sama bagian venue juga saya telepon terus. Iya. Tapi ya untuk 100 tamu kayaknya nanggung banget gitu. Iya, dan juga mungkin aja gitu loh, dari 100 tamu bisa aja nggak datang gitu loh. Kan dari situasi seperti ini juga masih susah. Masalahnya kita juga meritnya di Bali, orang harus travel. Jadi it's a lot lah, so we consider to just push back, postpone the reception supaya jadinya tahun depan. Tapi tanggal 27 Juni ini? Iya, tanggal 27 Juni kita decided untuk celebrate kecil-kecilan aja sih, just holy matrimony di rumah. Sah menikah secara agama dan juga kumpul-kumpul cuma keluarga doang. Jadi keluarga inti, keluarga dari saya, keluarga dari Amel ngumpul cuma kayak ya udah nih sebagai saksi sah secara agama, secara keluarga udah gitu. Kalau ini udah jadi pasangan suami istri, celebrate nanti 2021 kita juga nggak keberatan. Meskipun bukan di bulan Juni, kita tahun depan di bulan Mei 2021. Oke. Tapi berarti di Jakarta dulu ya yang Juni ini ya? Iya, tapi kita emang cuman pengen benar keluarga inti aja sih. Jadi it's more of a apa ya? Gathering lah. Gathering kecil lah, just to signify this day. Soalnya kita juga dapat tanggal bagus and we wanted to keep the date juga kan. Jadi yaudah kita plan like a mini gathering lah ya, just to make it official gitu. Oke. Sekarang aku pengen nanya. Sekarang aku pengen nanya ke Hendro nih. Sebelum akhirnya Amel dan Oski memutuskan nih untuk ya udah deh di pushback aja dan ngasih tahu info itu ke kamu. Apakah dari tim internal Hilda sendiri tuh udah mengantisipasi hal-hal kayak gini? Jadi kayak udah tahu nih pasti kayaknya bakal ditunda tahun depan karena mengingat banyak banget protokol yang harus dipatuhi ya kalau tetap mau menikah di tahun ini. Betul. Jujur kan ini kayak first time banget pandemic ini terjadi gitu kan. Maksudnya kayak kita sama bertahun-tahun gak pernah ada kejadian seperti ini gitu. Jadi emang waktu itu kan emang Oski Amel itu kan di bulan Juni ya. Emang pada saat itu emang salah satu bulan yang harus kira-kira di-postpone gitu. Karena mengingat kejadian seperti ini. Apalagi di Bali, ya kita pun cari info nih gimana sih peraturan pemerintah di Bali itu kayak gimana. Nah emang setiap daerah itu pasti kan berbeda-beda ya. Nah kalau yang di Bali itu emang sistemnya itu yang kita cari tahu. Jadi kalau misalnya ada yang harus datang ke Bali itu mereka harus di karantin selama 2 minggu juga gitu. Jadi kayak ini salah satu kesulitan nih, kayak nggak mungkin lah ya kalau kita tetap memaksakan untuk wedding tetap jalan di tanggal itu gitu. Oke. Tapi apa sih yang paling challenging dari pushback weddingnya ke tahun 2021? Kalau ngomongin kerugian pasti banyak ya, tapi dalam bentuk apa aja sih kerugiannya? Bagi semua ya, baik calon pengantin atau juga dari sisi WO. Kita dulu yang jawab. Kita dulu? Apa Hendro? Apa mau gambreng? Kalian dulu. Kamu dulu. Silakan kamu dulu. Apa ya, banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan paling ya pasti ada drama lah ya, kayak misalkan ya pasti kan siapa sih yang suka wedding di postpone kayak gini sampai setahun, siapa yang gak suka? Pasti setiap orang ada marah dong, pasti ada nyimpen kayak aduh kok begini sih gitu loh. Terus ya kayak ada suatu waktu kayak misalkan gimana ya, saya nyalain Amel nyalain saya, tapi lama-lama kita jadi tahu, oh iya dengan cara ini kita makin melengkapi satu sama lain gitu loh. Oh kekurangannya begini, kekurangan gue begitu. Ya jadi ya kita lihat yang bagusnya aja lah, ngapain dipikirin juga, ya gak? Iya sih, sebenarnya
yang paling menantang mungkin mengubah tanggal kali ya. Karena saya ini juga kita semua pusing banget nih ngubah tanggal karena emang dari semua vendor yang ada kita benar-benar harus tanya tanggalnya yang ready tuh tanggal berapa aja. Nggak cuma satu orang loh. Dan gak cuma satu vendor kan, banyak banget kayak dekorasi, terus venue, makeup, okay, there's so many things to consider. Jadi di saat kita udah tahu pun kita harus pilih lagi kan, dan itu juga susah banget karena kan every single bride out there postponing their wedding gitu loh. Jadi kita harus rebutan tanggal. Jadi jalan gitu loh. Oke. Kalau dari Hendra sendiri apa yang paling challenging? Ya ini paling challenging itu pasti cocokin tanggal gitu, karena kan nggak cuman satu vendor ya, dan Oski dan Amel kan vendornya juga banyak gitu. Untuk cocokin itu semua untuk disamakan itu pasti paling challenging. Udah gitu untuk nentuin tanggal yang pas pun kan juga semuanya berebutan gitu, karena kan rata-rata pasti klien tuh pada postpone ke tahun depan gitu, ke awal tahun gitu. Dan kalau misalkan sama Bali sih ya, soalnya kan ada musim hujan sama musim kemarau kan, itu yang kita consider juga. Kita nggak bisa ganti ke asal tanggal, misalkan lagi musim hujan kan outdoor kita wedding, jadi wedding kita outdoor kita di depan ini banyak yang wedding gitu. Ya wedding kita kan outdoor, jadi emang pertimbangan cuaca tuh penting banget. Kayak kita makanya merit kayak harus kayak sekitar Mei itu karena ya baru bisa yakin gitu loh nggak bakal hujan, at least lebih gede lah chance-nya untuk nggak hujan. Ya, soalnya di bulan Juni yang hari Sabtu sama Minggu nggak ada. Sama sekali nggak ada, karena Juni is like a good month kan. I think everybody knows kayak Juni ke atas tuh kayak emang plus. Makanya kayak semua orang pasti nyarinya di bulan-bulan itu. Tapi kita juga hari Jumat kan? Iya, kita juga dapetnya juga hari Jumat. But that's okay sih, kayak I really feel like as long as it's long weekend jadinya. The weekend Jumat Sabtu Minggu masih oke lah. Jadi masih bisa still have the same experience as our wedding previously gitu. Tadi kan Oski udah sempat nyinggung dikit nih, siapa sih pasangan yang mau menghadapi ini gitu kan. Pastinya sedih, sempat down juga. Tapi gimana kalian akhirnya bisa saling menguatkan satu sama lain? Kebetulan saya sama Amel tuh nyari kegiatan kayak, kan kita sama-sama ada demen game lah bisa dibilang kan. Iya, kita suka main game banget sih. Dari zaman PUBG komputer. Nah, terus udah gitu Amel main Animal Crossing. Saya juga ikutan. Saya juga ikutan main Animal Crossing tuh. Ya kan? Kita tiap hari main Animal Crossing. Saya tadinya main GTA loh, ngerampok orang. Sekarang jadi mancing. Beda jauh banget ya. Gimana ya, kita cari sesuatu segala yang saling ada aktivitas gitu loh, apalagi lagi kayak gini kan. Ya udah jaga jarak, ya udahlah ketemulah di game gitu loh, online sama teman-teman juga bisa. Kayak misalnya GTA kan bisa sampai 10 bahkan lebih gitu loh. Iya, waktu awal-awal sih memang kita very disappointed lah. I think every bride and groom would feel the same way gitu loh. Disappointment is normal karena for something you've been waiting for a year, obviously it feels like a burden gitu loh untuk mundur lagi another year. Dan sebelumnya kita juga udah pernah undur actually ya nggak sih, kita udah undur 2 tahun jadinya sebenarnya for this wedding to happen. Jadi waktu awal-awal kita masih in denial gitu, masih kayak udahlah hajar aja gitu. Tapi lama-lama ya udah reality lalu muncul. Iya, but in the end, it's all fine. I think mungkin di awal kecewa, cuman sekarang I feel really like chill about it gitu loh. Kayak apalagi juga ada kegiatan bareng. Ya grup donasi kamu juga lumayan berjalan kan? Iya, kita juga bikin grup donasi untuk membantu para dokter. Jadi namanya apa? Goods for Good. Ya, kita juga bantu donasi gitu. Dan ya itu mengisi waktu banget sih. Jadi karena kita banyak kegiatan juga, nggak bener kayak kosong, nggak ngapa-ngapain antara Goods for Good dan Animal Crossing. Kita banyak banget kegiatan and also wedding planning. And itu yang bikin kita terisi aja waktunya. Jadi kita udah nggak mikirin perasaan kecewa atau apa. Jadi pengennya cepet-cepet aja lah kita kelarin lagi nih the next step-nya apa gitu. Kalau kegiatan jadi nggak terlalu mikirin lah. Itu aja intinya. Jadi lebih berupa distraksi lah ya. Iya betul.
Oke. Lebih ke arah mancing lah. Mancing ikan. Sama petik-petik bunga gitu. Nangkap serangga, Nangkap serangga ya kan, bangun-bangun rumah. Seru. Oke, balik lagi ke Hendro nih sekarang dari sisi WO. Apakah ada perubahan TNC yang udah disepakati sebelumnya, baik ke calon pengantin atau juga ke vendor atau pihak-pihak lain gitu? Terus kan ini berarti di masa PSBB nih, kan berarti challenge lagi kan untuk komunikasi sama calon pengantin dan juga sama vendor-vendor atau pihak-pihak lain gitu. TNC pasti ada yang berubah sih, karena kan ini kategorinya force major ya, dan emang nggak ada yang pernah terpikirkan pastinya gitu. Ya contoh kayak misalnya ada yang mereka vendor itu cuma kasih postpone misalnya setahun, atau misalnya ada penyesuaian harga dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kayak semuanya pasti akan ada berubah gitu. Kalau tantangan paling tertantang itu komunikasi sih, karena susah banget ya. Maksudnya biasanya kan lebih enak kalau kita ketemu tatap muka gitu. Misalnya kayak ngomong secara langsung, bisa jelaskan. Nah sekarang kalau kayak gini kan emang rada lebih sulit gitu. Cuman ya dengan ada teknologi kayak gini yang sekarang mendukung ya harus kita maksimalkan gitu. Thanks to technology ya berarti ya. Iya, tapi sempat ada miskom gara-gara nggak bertatap langsung, apa lancar aja? Saat ini sih masih lancar, cuman kan kalau mau jelasin kan segala macam kan susah ya, kayak misalnya layout lah segala macam gitu. Tapi so far sih debat online ya. Iya. Jadi debat online. Oke, pastinya kan sekarang mungkin seperti yang tadi Amel juga bilang ya, banyak banget calon pengantin, bukan cuma Amel dan Oski aja, yang juga lagi bingung nih mungkin apakah mau menunda pernikahannya sampai tahun depan saat semuanya udah jauh lebih aman, atau tetap mau dilakukan di tahun ini dengan skala yang lebih kecil gitu, Hendro. Kamu dari sisi WO sendiri sarannya gimana sih, dan untung rugi apa yang harus dipertimbangkan nih sama calon pengantin? Yang pasti aku ada beberapa poin yang aku kasih, misalnya untuk memperhitungkan untuk ruginya itu. Yang pertama, dari esensi dan tujuan wedding itu sendiri. Pasti setiap couple kan punya dream weddingnya, mau dekorasi seperti apa, acaranya di mana, venue-nya. Terus ya umumnya kan couples itu pengen sharing hari bahagia mereka itu ke semua orang yang emang kenal dan tahu perjalanan hidup hubungannya mereka gitu kan. Yang kedua itu yang harus diperhitungkan lagi dari biaya-biaya yang nggak terduga gitu. Di era new normal ini ya kita tetap masih menggali sih sebenarnya ketentuan pemerintah itu standarnya seperti apa untuk ngadain new normal wedding itu seperti apa, dan kita pun dari Bright Story juga emang lagi mengkaji dan merangkum sih untuk new normal weddingnya yang standarnya itu seperti apa gitu. Nah siapa sih yang terpikiran kalau sekarang ngelaksanain wedding harus pakai masker, siapin hand sanitizer, terus siapin signage, udah gitu nggak boleh salaman, padahal kan selama ini kan orang tuh pasti pengennya cipika-cipiki gitu kan ketemu. Nah sekarang kayak semua dibatasin gitu. Nah itu kan jadi kos-kos yang nggak terduga gitu untuk sekarang. Namun pasti di masa PSBB ini dan dengan adanya nanti new wedding, normal wedding ini juga pasti akan banyak perubahan dan adjustment sih. Contoh kayak jumlah tamu, mungkin yang tadinya misalnya dari standing party yang 1,000-2,000 orang itu pasti harus adjust gitu, nggak mungkin itu diadain sekarang gitu. Terus ada juga yang mungkin ngadainnya ke Oski dan Amel, mereka membagi gitu mana yang pemberkatan dan resepsi dipisah. Ada juga yang mungkin untuk ditunda gitu, untuk dipospon, dan itu pasti ada penyelesaian biayanya masing-masing gitu kan. Nah yang ketiga yang harus perhitungan lagi adalah masalah hari baik gitu. Pasti masing-masing couple mau lintas agama, lintas budaya, pasti mereka mencari hari baik dan ada tanggal favoritnya sendirilah gitu. Nah ini juga yang kan jadi bahan pertimbangan gitu untuk tetap ngadain di 2020 atau dipospon gitu. Karena kan
biasanya kalau udah ngitung hari baik itu kan, wah ada tuh perhitungannya, oh Kosio ini akan ciong gitu segala macamnya gitu. Nah menurut aku sih 3 hal penting ini yang akan dijadikan pertimbangan, mana sih yang harus jadi prioritas, mana sih yang harus dikorbankan. Contohnya misalnya, oh hari baiknya itu emang tahun ini, tapi ya nggak bisa ngelakuin dream weddingnya, ya mau nggak mau harus perkecil gitu untuk weddingnya, dan untuk acaranya pun juga diubah. Atau ya udah gue tahun depan aja pengen wujudin tetap dream weddingnya mereka gitu. Oke, semoga jadi dapat pencerahan ya para brides and groom to be yang lagi dengerin sekarang. Dan balik lagi ke Amel sama Oski, pastinya banyak nih yang perlu saran, karena kalian kayaknya bisa melalui ini dengan cukup baik. Jadi ada saran gak sih untuk para calon pengantin yang juga harus menunda pernikahan mereka, atau mau saling menguatkan juga boleh? Mungkin kapalnya boleh kali ya weddingnya pakai baju APD. Apa ya sarannya? Tetap putih. Iya, tetap putih sama face shield. Iya. Jadi kalau misalkan emang mau dilanjutin wedding nggak dipospon, ya saran saya adalah diperkecil aja. Kayak misalkan cuma keluarga inti, jadi nggak celebrate gede-gedean. Itu celebrate gede-gedean mungkin bisa diubah langsung ke after party sama teman-teman gitu loh. Ngerti gak maksud saya? Jadi kurang lebih kayak gitu kali ya. Iya. Jadi yang penting banyak saksi mata aja. Misalkan ada yang belum plan dan misalkan wanted to plan a bigger wedding. Sebenarnya waktu di awal-awal kita benar-benar pengen banget sih travel wedding gitu. Jadi kayak cuman pergi ke satu lokasi, langsung get married, and then it's all done. Kayak I think that's like the easiest way to get married. Itu gitu. paling tamu cuma berapa? Iya. Temen cuma berapa? Keluarga. Misalkan emang belum ada yang planning, bisa juga untuk mungkin make a small party lah. I think it's quite beautiful juga gitu kalau misalkan keluarga inti aja yang ada di sana dan just a few of your friends, and I think that's something that you guys could reconsider as well. I think dari Hilda pun sendiri ada program untuk small weddings ya kan? I remember you guys telling me about it. Yes. Jadi this is a new normal. Obviously we all know that. Tapi how do we get over it? I think we have to overcome it by being together with it gitu loh. Kayak just accepting the situation and coba dari situasi yang sekarang kita cari solusinya apa. And I think there are so many solutions now with the technology being so great juga kan. Dan one of it is this, and small weddings is fine. You can obviously do a lot of things with it. Jadi there are so many options. Jangan feel like broken hearted atau desperate, anxiety lah. Iya. I think obviously awal-awal pasti ada perasaan kayak gitu. Cuman kita harus beradaptasi. Gimana apa solusinya untuk kejadian kayak gini? Ya semua harus ada lah. Kalau enggak ya. I think with everything harus seperti itulah. Jadi just go with the flow and you will be okay. Oke, semangat untuk para calon pengantin. Berarti konsep pernikahan kalian nih yang di tahun 2021, apakah masih sama konsep awal atau ada perubahan? Kayaknya masih sama sih. Soalnya kayak our concept is really simple. Like, kita emang demennya yang kayak rustic gitu. Jadi emang bakal along the lines of rustic theme, cuman mungkin nanti ada perubahan dikit-dikit ya, masih belum tahu kan, masih along the way gitu. Mungkin ditambahin ada tema Animal Crossing dikit. Boleh. Gantung-gantung ikan gitu. Jadi ada tetangga gitu kan, yang kambing kayak apa gitu. Langsung Hendro yang pusing ya. Hendro yang pusing, aduh caranya di mana nih props. Bener. Tapi ya, our wedding is quite simple lah. We don't want it to be simple gak sih sebenarnya? Kalau menurut Hendro, simple gak sih? Apa kita over the top? Cuman kita mikir simple nih. Ya buat simbolik aja lah, yang penting simple, yang penting. Tapi kayak I think it's quite simple lah. Kayak we don't have like a specific theme. Kita benar-benar ngikut aja sih. Jadi ya yang penting vibes-nya enak. Yang penting ngumpul, tamu enjoy the party. Yang penting tuh after party-nya kayak itu sih yang penting, kayak gathering, just having fun, celebrating. And I think that's what a reception is, just to celebrate with the people you're close to.
So sebenarnya wedding decor itu second thing lah. Yang penting indah aja. Tapi ya simple kok. It's just rustic vibes. Ya, bagi kalian yang punya masalah kayak gini juga pasti bisa kok untuk lewatin ini semua. Yeah. Jadi semangatin langsung sama Amel, Oski dan juga Hendro. Jadi untuk bride dan grooms to be di luar sana yang juga lagi mempersiapkan pernikahannya di tengah pandemi ini, semangat karena kamu nggak sendirian. Ada Bride Story yang siap membantu kamu merencanakan pernikahan di tengah pandemi ini. Kamu bisa coba online wedding packages dari Bride Story. Paket-paket pernikahan ini pastinya udah sesuai standar kebijakan pemerintah soal penanggulangan penyebaran COVID-19. Jadi online wedding packages ini bisa dibilang adalah solusi pilihan aman untuk kamu mempersiapkan pernikahan dengan tetap menomorsatukan keselamatan dan kesehatan calon pengantin dan juga keluarga. Jadi langsung aja dicek di bridestory.com/online wedding packages, atau kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh via email ke package@bridestory.com. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Amel, Oski dan juga Hendro yang sudah sharing-sharing. Semoga yang dengerin bisa tercerahkan dan semoga lancar ya pernikahannya di tahun 2021. Oke, dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin. Jangan lupa untuk stay tune terus di Bride Story Unveiled the Podcast. Episode selanjutnya bisa kamu tonton di IGTV-nya @The Bride Story atau juga didengerin di Spotify-nya Bride Story Unveiled the Podcast. Akhir kata, aku Gianda Aktiani mau undur diri dulu. Until next time, bye. Bye-bye. Bye-bye.